Memasuki tahun kedua, banyak perubahan terjadi pada personel Peter Pan. Lukman dan Reza merasakan pengalaman religius yang dalam, yang kemudian mengubah jalan hidup dan pandangan mereka. Lukman berkisah tentang dirinya dan Reza. Suatu hari, seperti ada yang menggerakkan, saya bertandang ke rumah Abel, teman ngeband dulu. Saya lupa kalau hari itu sama dengan hari yang saya janjikan seminggu sebelumnya untuk mengikuti Abel ke sebuah pengajian. Abel sudah bolak-balik mengajak saya ikut serta dalam pengajiannya, tetapi selalu saya tolak dan saya jawab sekenanya. Tahu gini gue nggak ke situ, kata saya dalam hati. Tanpa bisa berkelit, saya pun berangkat ke pengajian itu bersama Abel. Begitu ada di dalam, saya menyadari kekeliruan saya. Apa yang semula saya bayangkan sebagai kelompok pengajian yang radikal, fanatik, dan berkacamata kuda, terbukti bertolak belakang. Saya langsung jatuh cinta pada ajaran yang diberikan di jamaah tablik. Begitu kelompok pengajian ini biasa dikenal. Di jamaah ini, saya juga melihat sejumlah rekan sesama musisi seperti Ivanka, basis Slang, Ray, Nine Ball, Irfan, mantan personil Rotor, dan Sakti, ex Silaon Seven. Jamaah tablik mengejarkan dan mengarahkan pengikutnya pada kemurnian Islam, seperti yang dulu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ajaran macam inilah yang justru membuat saya kepincut. Saya menemukan indahnya menjalankan apa yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis. Pentingnya berpasrah kepada Sang Pencipta dan hidup di lingkungan bernuansa Islami. Apa yang saya jalani selama ini belum ada apa-apanya setelah saya memperdalam Islam di jamaah tablik. Sejak saya ikut dalam jamaah itu, saya banyak memahami soal keimanan, hubungan manusia dan Sang Khalik, dan hubungan dengan sesama manusia. Saya juga mendapatkan anak-anak dan istri kini berubah. Dulu disuruh sholat tidak mau, sekarang saya tidak perlu suruh. Bangun tidur, ambil sarung, baca doa. Malam-malam sebelum tidur baca Iqra dulu, padahal saya tidak pernah menyuruh mereka berbuat seperti itu. Sewaktu saya berkonsultasi dengan Ustadz, saya mendapatkan jawaban kalau itu semua terjadi karena saya telah memperbaiki hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Langsung ada bukti, maka saya makin yakin. Bukti campur tangan Yang Maha Kuasa yang saya dapat adalah soal sumber pemasukan. Endorsement yang saya peroleh dari AHRS berasal dari pemilik perusahaan itu, yang juga anggota jamaah tersebut. Tak heran bila saya kemudian mengklaim diri kembali masuk Islam, jadi mu'alaf, meski sejak kecil sudah memeluk agama ini. Saya tidak berhenti sampai di situ. Saya mencoba menerapkan filosofi telur asin yang diajarkan kepada saya. Apakah seseorang harus memecahkan sebuah telur yang hendak diasinkan, dilumuri dengan semacam lumpur yang kaya dengan garam. Artinya, lingkungan sekitar telur itu yang memberi rasa asin tadi. Bila seseorang itu ibarat telur, maka lingkungan yang akan membuat dia menjadi Islam adalah tempat di mana ajaran agama dijalankan, apalagi kalau bukan masjid. Filosofi inilah yang membawa saya dan istri berkunjung ke Surabaya, menghabiskan waktu 40 hari berkelana dari satu masjid ke masjid lain hingga ke kaki gunung. 8 bulan setelah itu, saya memutuskan untuk ikut rombongan jamaah tablik Indonesia ke India selama 40 hari. Ada sekitar 2.000 orang yang pergi. Di sana, mata saya makin terbuka begitu melihat banyak jamaah dari berbagai negara berkumpul di New Delhi, markas besar jamaah tablik. Saya makin terbelalak begitu menyaksikan kehidupan sehari-hari di sana. Semua perempuan mengenakan cadar. Makan dan minum disediakan masyarakat di sana untuk kami. Saat sholat, kami diperlakukan dengan baik. Disediakan sandal, air wudhu. Kalau mau tidur, disediakan kasur. Perubahan yang saya alami ini tidak lantas membuat saya meninggalkan semua yang telah saya kerjakan selama ini. Yang diajarkan kepada saya adalah terus menjalankan apa yang menjadi cita-cita saya sejak remaja. Agama tidak melarang kesenangan kalian. Kalaupun harus berubah, biar Allah yang mengubah jalan kalian nanti, kata Ustadz. Berhenti tiba-tiba adalah nafsu, dan ajaran yang saya yakini melarang umatnya untuk mengikuti nafsu. Semua itu menjadi modal saya dalam menghadapi libur panjang Peter Pan. Ajaran itu pula yang menggiring saya untuk memperbaiki permainan instrumen gitar, membuat saya menjadi lebih berbobot demi sebuah tujuan baru, perubahan. Semua kenikmatan yang telah saya raih itu saya tularkan kepada Reza. Namun, sebagaimana saya dulu, respon Reza juga serupa. Ngumpet dia. Sebanyak saya mengajak Reza, sebanyak itu pula dia menolak. Bahkan, Reza sampai mengatakan, kalau cuma program sholat, saya bisa. Dia merasa sudah memahami Islam. Dengan sabar, saya coba menjelaskan semua yang telah saya alami. Ada alasan cukup kuat dalam diri saya untuk mengajak sahabat saya ini. Dulu saya yang mengajak Reza berbuat maksiat. Kepada Reza, saya tidak memberi target waktu untuk bergabung dengan jemaah ini. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Reza, berapa lama pun itu. Hanya saja, saya berpesan agar dia membawa keputusannya ke dalam doa lewat sholat istikharah, sholat minta petunjuk. Ternyata,
Kemudian ada rasa penasaran besar pada diri Reza. Dia pun memikirkan apa yang saya katakan dan benar-benar membawanya ke dalam doa. Akhirnya Reza luluh juga. Dia mengaku tidak bisa tidur memikirkan semua ucapan saya. Saya dan Reza pun akhirnya larut dalam tangis saat membicarakan hal ini. Dia menangis, saya juga ikut menangis. Namun Reza tidak berhenti hanya dengan menangis, seperti halnya saya. Ia juga menyelami semua yang diajarkan di jamaah tablik. Reza mengibaratkan perubahan yang dirasakannya seperti meminum kopi. Ketika kopi dan gula diseduh dengan air panas, lalu diaduk dengan sendok, ketiga unsur tersebut saling bercampur. Dalam keadaan seperti itu, kita tidak bisa menikmati bagaimana rasanya minuman tadi. Tetapi, kalau sabar menunggu sebentar, semua kenikmatan dari kopi akan muncul karena ampasnya kini sudah ada di dasar gelas. Pikiran manusia, kata Reza, harus diaduk dulu untuk mendapatkan yang terbaik. Agama membenturkan semua pikiran manusia dan meleburnya menjadi satu pikiran baru. Itu yang ia rasakan. Reza mengaku dirinya menemukan ketenangan di sini. Kini, saban suara azan membahana, Reza meninggalkan semua yang sedang ia kerjakan, mengganti bajunya dengan gamis, mengenakan peci, lalu berangkat ke masjid terdekat, sendiri atau bersama orang-orang yang bekerja di rumahnya. Setelah mempelajari ajaran ini, Reza mengaku dirinya kembali mendapatkan suntikan semangat dalam menatap masa depannya di Peter Pan. Sebelumnya, ia mengaku dirinya sedikit apatis, flat dalam melihat apa yang terjadi di tubuh bandnya. Bahkan, ia sempat berpikir untuk menekuni agama Islam 100%. Hanya saja, setelah berkonsultasi dengan ustadz di sana, Reza sadar kalau dirinya tak bisa mengambil langkah drastis semacam itu. Urusan nafkah juga harus mendapat tempat. Ke depan, Reza berencana mengikuti jejak saya berkelana ke India. Setelah sebelumnya menjalani tawajud, membulatkan tekad, hati dan pikiran semata kepada Allah di Surabaya. Oke, itulah tadi dunia baru dari Lukman dan Reza, yaitu mereka memperdalam ilmu agama Islam. Mereka berdua, Lukman dan Reza. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.